Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, melihat hilalnya, falyasumhu, maka dia memiliki kewajiban untuk berpuasa. Masuknya bulan Ramadan ditentukan dengan melihat bulan sabit, ditentukan dengan melihat hilal, sebagaimana di dalam ayat yang telah dibaca. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihat hilal bulan Ramadan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan akhirilah puasa Ramadan itu dengan melihat hilal bulan sabit Syawal. Fa in ghubbiya 'alaikum, apabila tertutup hilal itu, apakah karena mendung atau karena debu, hujan, fa akmilu 'iddata Sya'bana 30, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Pada tanggal 29 di sore harinya, kaum muslimin dalam hal ini menjadi kewenangan pemerintah mengadakan ru'yatul hilal, melihat hilal bulan Ramadan. Apabila terlihat, maka malam itu akan memasuki malam 1 Ramadan. Dan jika tidak, jika hilalnya tidak terlihat, maka bulan Sya'ban akan digenapkan menjadi 30 hari. Adapun hisab, maka bisa digunakan sebagai pembantu untuk mengetahui perkiraan masuknya bulan Ramadan. Adapun ketetapannya, maka dengan melihat hilal, dan itu menjadi kewenangan pemerintah kaum muslimin, sehingga masyarakat mengikuti ketetapan yang diberitahukan oleh pemerintah kaum muslimin berkaitan dengan masuknya bulan Ramadan. Begitu juga ketika bulan Ramadan itu berakhir di saat hari raya Idul Fitri. Teman-teman hijrah rahimani wa rahimakumullah, termasuk hal yang penting untuk diperhatikan bahwa pada puasa wajib, yang diantaranya adalah puasa di bulan Ramadan, seorang muslim perlu sejak malam hari, sejak matahari terbenam, setelah matahari terbenam, sampai sebelum terbit fajar, berniat untuk berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri, fala siyama lah." Siapa yang tidak meniatkan puasa yang wajib sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maksudnya puasanya tidak sah. Dan ini berbeda dengan puasa sunnah yang bisa saja seseorang meniatkannya sejak siang hari apabila syarat-syarat yang lainnya terpenuhi pada dirinya. Kelanjutan dari ayat yang telah dibacakan tadi, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Ini menunjukkan tentang udzur syar'i, alasan-alasan yang dibenarkan di dalam syariat untuk tidak berpuasa. Disebutkan di dalam ayat ini, "Wa man kana maridan aw ala safarin," siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan safar, melakukan perjalanan jauh, kemudian tidak berpuasa, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaklah dia mengganti pada hari yang lain sesuai dengan jumlah puasa yang dia tinggalkan. Oleh karena itu, termasuk udzur syar'i, alasan yang dibenarkan di dalam syariat untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, yang pertama adalah sakit. Sakit ini bisa sakit yang diharapkan kesembuhannya. Kalau bentuk sakitnya seperti ini, maka jika sakit itu membuat dia berat untuk berpuasa, diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Setelah sembuh, maka berkewajiban untuk mengganti puasa yang ditinggalkan. Sebagaimana di dalam ayat tadi, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Hendaklah dia mengganti sesuai dengan jumlah hari puasa yang dia tinggalkan. Bentuk sakit yang kedua adalah sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya. Dan termasuk juga adalah ketika seseorang telah lanjut usia, sehingga sangat berat untuk berpuasa. Maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan tidak mengganti karena sulit diharapkan kesembuhannya, begitu juga karena usia yang sudah lanjut, keadaan yang
sangat lemah. Akan tetapi kewajibannya adalah membayarkan fidyah dengan memberi makan satu orang miskin setiap 1 hari yang ditinggalkan. Maka apabila dalam 1 Ramadan tidak berpuasa selama 29 hari, dia memberi makan 29 orang miskin. Dan paling tidak untuk 1 orang miskin, dia beri 1 mud berupa makanan pokok. 1 mud itu adalah takaran dengan volume sekitar 800 ml. Kemudian uzur yang kedua adalah safar. Safar yang dimaksud di sini adalah perjalanan jauh dalam tujuan yang diperbolehkan secara syar'i, dalam tujuan yang mubah, bukan karena untuk bermaksiat. Apabila seseorang safar, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa dan boleh juga untuk berpuasa. Jika safarnya adalah safar yang mudah, jarak 500 km, tapi dia tempuh dalam waktu 1 jam dengan perjalanan yang nyaman, maka tidak mengapa jika tetap berpuasa. Akan tetapi jika perjalanannya dalam keadaan yang sulit, maka lebih baik baginya untuk tidak berpuasa. Kemudian nanti mengganti sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Tidak termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Maksudnya safar yang memberatkan. Yang lebih baik baginya adalah tidak berpuasa. Uzur yang ketiga dan keempat itu pada wanita, haid dan nifas. Apabila seorang wanita mengalami haid atau mengalami nifas setelah melahirkan, maka tidak berpuasa, kemudian menggantinya di lain waktu, sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Rasulullah SAW bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah wanita itu apabila dia haid, dia tidak sholat dan tidak berpuasa? Hanya saja sholat itu ketika ditinggalkan oleh wanita yang haid dan nifas tidak diganti, sedangkan puasa dia berkewajiban untuk menggantinya. Uzur syar'i yang kelima dan keenam juga berkaitan dengan wanita, yaitu hamil dan menyusui. Apabila seorang wanita dalam keadaan hamil, begitu juga sedang menyusui bayinya, kemudian dia khawatir dengan kesehatannya, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa dan kewajibannya adalah menggantinya di lain waktu sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan. Demikian pembahasan kita, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.